Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena alarm, tapi karena suara panci beradu di dapur. Bunyi itu tidak keras, namun cukup untuk membuat dadaku mengencang. Rumah ini belum genap 2 tahun, kami tempati sebagai suami istri. Tetapi setiap pagi, rasanya seperti aku hanya tamu yang harus menyesuaikan diri. Aku menarik napas pelan, menatap langit-langit kamar, lalu melirik sosok laki-laki di sampingku yang masih terlelap. Wajahnya tenang, seolah dunia tidak sedang ribut di sekeliling kami. Aku ingin membangunkannya, ingin berkata bahwa aku lelah, tapi aku tahu pagi selalu menjadi milik ibunya lebih dulu. Saat aku melangkah ke dapur, aroma bawang putih dan minyak panas sudah memenuhi udara. Ibu mertua berdiri membelakangiku, tangannya cekatan, gerakannya penuh keyakinan. Dapur ini dulunya kuanggap ruangku, tempat aku mengekspresikan diri sebagai istri. Tapi kini aku hanya berdiri di ambang pintu, ragu apakah aku boleh ikut masuk atau tidak. Ia tidak menoleh saat aku menyapa. Ia hanya berkata bahwa aku seharusnya bangun lebih pagi, sebagai perempuan yang sudah menikah. Kalimat itu meluncur datar, namun menghantamku tepat di dada. Aku tersenyum kecil, senyum yang sudah kulatih sejak awal pernikahan, senyum yang menelan banyak hal. Aku membantu sebisaku, memotong sayur sesuai arahan, meski tanganku sering ditepis halus, karena caraku dianggap salah. Terlalu tebal, terlalu tipis, terlalu lambat. Aku ingin menjelaskan bahwa setiap rumah punya caranya sendiri. Tetapi lidahku keluh. Aku takut suaraku dianggap melawan. Di sudut dapur, aku melihat cermin kecil. Wajahku di sana tampak asing, seperti perempuan yang sedang berusaha menjadi orang lain. Aku bertanya dalam hati, kapan terakhir kali aku memasak tanpa rasa takut salah? Suamiku akhirnya bangun dan duduk di meja makan. Ibunya langsung tersenyum lebar, berbeda dengan nada dingin yang tadi ia berikan padaku. Ia menyendokkan nasi ke piring anaknya, memastikan lauknya lengkap, lalu menanyakan tidurnya semalam. Aku berdiri di samping, menunggu dengan piring kosong di tangan. Suamiku menoleh sekilas, tersenyum, lalu kembali fokus pada ibunya. Tidak ada yang salah dari pemandangan itu, tetapi entah kenapa aku merasa semakin kecil. Aku istri, tetapi peranku seperti bayangan. Ketika aku duduk dan mulai makan, ibu mertua mulai berbicara tentang caraku mengurus rumah. Katanya, lantai kemarin kurang bersih, cucian seharusnya tidak dijemur sampai sore, dan seorang istri seharusnya tahu apa yang disukai suaminya tanpa perlu bertanya. Aku menunduk, mengunyah pelan, menahan sesuatu yang mengembang di tenggorokan. Suamiku diam. Diamnya bukan marah, bukan setuju, hanya diam yang membuatku merasa sendirian. Aku berharap ia berkata satu kalimat saja, sekadar bahwa aku sudah berusaha. Setelah sarapan, ibu mertua masuk ke kamar kami tanpa mengetuk. Ia membuka lemari, merapikan baju, lalu menggeleng pelan. Katanya, susunan bajuku terlalu berantakan, tidak pantas untuk istri. Tanganku gemetar saat melipat ulang pakaian yang sudah kulipat semalam. Kamar ini seharusnya menjadi tempatku aman, tetapi kini setiap sudutnya terasa diawasi. Aku merasa seperti hidup di bawah penilaian yang tidak pernah selesai. Aku ingin bertanya, sampai kapan aku harus belajar menjadi versi dirinya? Siang hari, saat rumah sedikit lebih sepi, aku duduk di ruang tamu, memeluk lututku sendiri. Ingatanku melayang ke awal pernikahan, saat aku percaya bahwa cinta cukup untuk membangun rumah tangga. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang ketiga bukanlah perempuan lain, melainkan sosok yang begitu dekat, begitu dihormati, hingga aku tidak punya ruang untuk bersuara. Aku mencintai suamiku, itu tidak berubah, tetapi setiap hari aku bertanya-tanya, apakah cinta ini cukup kuat untuk melindungiku? Ketika suamiku pulang kerja sore itu, aku ingin bercerita, aku ingin berkata bahwa aku merasa terasing di rumah sendiri. Namun sebelum aku membuka mulut, ibunya sudah lebih dulu mengeluh tentang kelelahan seharian dan betapa repotnya mengurus rumah. Suamiku mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangguk, lalu menenangkannya. Aku duduk di samping, lagi-lagi menjadi penonton. Kata-kataku menguap sebelum sempat keluar. Malam itu, saat kami berbaring berdampingan, aku menatap punggungnya dan bertanya dalam hati, apakah ia tahu bahwa istrinya perlahan kehilangan suara? Aku memejamkan mata, mencoba tidur,
tetapi pikiranku penuh. Aku tidak tahu bahwa hari ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih berat. Aku belum tahu bahwa diamku akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menggerogoti pernikahan kami, sedikit demi sedikit. Aku terbangun di tengah malam, karena suara pintu kamar dibuka perlahan. Lampu tidak dinyalakan, tapi aku tahu siapa yang masuk. Langkahnya khas, ringan, tapi penuh keyakinan, seolah rumah ini memang sepenuhnya miliknya. Aku pura-pura memejamkan mata. Aku tidak ingin menambah satu lagi alasan baginya untuk menilai caraku sebagai istri. Ia berdiri di dekat lemari, menghela napas pelan, lalu menutup pintu kembali. Detik itu aku sadar, bahkan di waktu paling sunyi, aku tetap tidak benar-benar memiliki ruang sendiri. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bangun lebih pagi. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa, bahwa aku pantas. Aku memasak sebelum ibu mertua keluar kamar. Aku memilih menu sederhana yang aku tahu disukai suamiku. Saat masakan hampir matang, ia datang ke dapur. Ia mencicipi kuahnya, lalu tanpa menatapku berkata bahwa rasanya kurang pas. Ia menambahkan garam, mengaduk, lalu pergi. Aku menatap panci itu lama sekali. Tanganku gemetar, bukan karena lelah, tapi karena perasaan tidak pernah cukup. Siang itu, aku menerima pesan dari ibuku. Ia menanyakan kabarku. Apakah aku bahagia? Aku menatap layar ponsel lama. Jari-jariku ragu mengetik. Aku membalas dengan kata baik-baik saja, karena aku tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa lukaku tidak berdarah. Tetapi perihnya terus ada. Aku tidak ingin ibuku khawatir. Aku juga tidak ingin mengakui bahwa pernikahan yang kujalani tidak seindah yang aku ceritakan dulu. Sore hari, ibu mertua mengajakku berbicara di ruang tamu. Nada suaranya tenang, tetapi matanya tajam. Ia berkata bahwa aku harus lebih mengerti posisiku sebagai istri. Katanya, anaknya adalah laki-laki yang baik, dibesarkan dengan cara yang benar, dan aku harus mengikuti cara itu jika ingin rumah tangga ini bertahan. Setiap kalimatnya terdengar seperti nasihat, tetapi bagiku terasa seperti vonis. Aku mengangguk, lagi-lagi mengangguk, meski di dalam hatiku ada sesuatu yang runtuh. Malamnya, aku akhirnya mencoba berbicara pada suamiku. Aku mengatakan bahwa aku merasa tertekan, bahwa aku butuh dukungannya. Ia mendengarkan, tetapi wajahnya tampak bingung. Ia berkata ibunya hanya ingin membantu, bahwa aku terlalu sensitif. Kata itu membuat dadaku sesak. Sensitif, seolah perasaanku adalah masalah, bukan situasi yang kuhadapi. Aku ingin menangis, tetapi air mataku tertahan. Aku tidak ingin terlihat lemah di matanya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Setiap keputusan kecil selalu melibatkan ibunya, mulai dari menu makan, cara membersihkan rumah, sampai bagaimana aku seharusnya berbicara pada suami. Aku merasa seperti boneka yang digerakkan oleh tangan orang lain. Aku mulai kehilangan keberanian untuk menjadi diriku sendiri. Aku bahkan ragu saat ingin tertawa keras, takut dianggap tidak pantas. Suatu hari, aku menemukan buku catatan lamaku di dalam tas. Buku itu berisi tulisan-tulisanku sebelum menikah, mimpi-mimpi kecil tentang hidup bersama orang yang kucintai. Aku membacanya diam-diam di kamar mandi, satu-satunya tempat aku bisa sendiri. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku merindukan perempuan yang menulis kata-kata itu, perempuan yang percaya bahwa dirinya berharga. Ketegangan di rumah semakin terasa. Aku dan suamiku mulai jarang berbicara. Jika berbicara pun, selalu ada jarak. Aku tahu ia terjebak di antara dua perempuan yang sama-sama penting baginya. Namun aku juga tahu, aku tidak bisa terus-menerus mengalah tanpa kehilangan diriku sendiri. Setiap malam, aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku harus bertahan atau mulai belajar melepaskan? Aku belum menemukan jawabannya. Yang aku tahu, hatiku semakin lelah. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, menunggu satu dorongan kecil yang bisa membuat segalanya berubah. Pagi itu aku duduk di tepi ranjang, lebih lama dari biasanya. Kepalaku berat, bukan karena kurang tidur, tetapi karena pikiranku tidak pernah benar-benar beristirahat. Dari luar kamar terdengar suara ibu mertua memanggil suamiku, menanyakan rencana hari itu, seolah aku tidak ada. Aku merapikan selimut dengan gerakan pelan, mencoba menenangkan diri sebelum keluar kamar. Setiap kali membuka pintu, aku seperti bersiap memasuki panggung, di mana peranku selalu salah.
Di dapur, ibu mertua sudah sibuk memberi instruksi. Meski sebenarnya tidak ada yang harus dilakukan, ia menanyakan mengapa aku tidak membeli sayur yang lebih segar kemarin. Padahal aku ingat betul memilihnya dengan hati-hati. Ia berkata bahwa tetangga mungkin akan menilai kami dari hal-hal kecil seperti itu. Aku mengangguk lagi. Refleks yang kini terasa otomatis. Aku mulai lupa bagaimana rasanya membela diri. Suamiku berangkat kerja dengan wajah lelah. Aku ingin mengantarnya sampai depan rumah. Ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar hati-hati di jalan. Namun ibu mertua lebih dulu mengingatkan bekalnya, dasinya, bahkan sepatunya. Aku berdiri di belakang mereka, memandangi punggung suamiku yang menjauh. Ada jarak yang tidak terlihat, tetapi terasa begitu nyata. Aku merasa semakin tertinggal di rumah, yang seharusnya menjadi tempatku pulang. Siang hari, ibu mertua menerima tamu. Beberapa tetangga datang, duduk di ruang tamu, tertawa, berbincang. Aku diminta menyajikan minuman dan makanan. Saat aku meletakkan cangkir, aku mendengar namaku disebut. Ibu mertua bercerita tentang caraku yang masih harus banyak belajar mengurus rumah. Tawa kecil terdengar, bukan tawa jahat, tetapi cukup untuk membuat wajahku panas. Aku tersenyum kaku, lalu kembali ke dapur, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku merasa dipermalukan di rumah sendiri. Saat tamu pulang, ibu mertua menegurku, karena dianggap kurang ramah. Katanya, aku seharusnya lebih banyak bicara, lebih banyak tersenyum. Aku ingin bertanya, senyum yang seperti apa yang diinginkannya? Senyum yang tulus, atau senyum yang menyembunyikan luka? Namun aku hanya mengucap maaf, kata yang semakin sering keluar dari mulutku, tanpa makna. Hari itu aku merasakan kelelahan yang berbeda, bukan lelah fisik, tetapi lelah yang membuat tubuh terasa kosong. Aku masuk kamar, mengunci pintu, lalu duduk di lantai. Aku memeluk lututku, membiarkan tangisku pecah tanpa suara. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai menangis sendirian seperti ini. Aku merasa gagal sebagai istri, gagal sebagai menantu, gagal sebagai diriku sendiri. Malamnya, suamiku pulang lebih larut. Ia terlihat penat. Aku ragu untuk menyapanya. Tetapi akhirnya aku mencoba. Aku bertanya bagaimana harinya. Ia menjawab singkat, lalu langsung duduk di ruang tamu bersama ibunya. Mereka berbincang pelan. Aku tidak mendengar jelas, tetapi aku tahu namaku ada di antara percakapan itu. Dadaku berdebar, cemas menunggu penilaian apa lagi yang akan diberikan tentang diriku. Ketika akhirnya suamiku masuk kamar, aku memberanikan diri bertanya, apakah ia masih mencintaiku? Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa rencana. Ia terdiam cukup lama sebelum menjawab. Katanya, tentu saja ia mencintaiku, tetapi ia juga tidak ingin menyakiti ibunya. Kalimat itu terdengar masuk akal, tetapi bagiku seperti garis pemisah yang jelas. Aku berada di sisi yang selalu harus mengalah. Aku berkata bahwa aku merasa sendirian, bahwa aku butuh dia berdiri di sisiku, bukan hanya sebagai anak, tetapi sebagai suami. Ia menghela napas, lalu berkata bahwa keadaan akan membaik jika aku lebih sabar. Sabar lagi, kata itu kembali menghantamku. Aku bertanya dalam hati, sampai kapan kesabaranku diuji tanpa batas? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap gelap, mendengarkan napas suamiku yang teratur. Aku membayangkan hidupku jika keadaan ini terus berlanjut. Aku membayangkan diriku 10 tahun ke depan, masih menelan kata-kata, masih merasa kecil. Ketakutan itu membuat dadaku sesak. Aku sadar, jika aku terus diam, aku akan hilang sepenuhnya. Keesokan harinya, aku melakukan sesuatu yang sudah lama ingin kulakukan. Aku menelpon ibuku. Suaranya yang lembut membuat pertahananku runtuh. Aku menangis, menceritakan semuanya dengan terputus-putus. Ibuku tidak banyak bicara, ia hanya mendengarkan, lalu berkata bahwa aku tidak salah, karena ingin dihargai. Kalimat sederhana itu terasa seperti pelukan. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa sedikit lebih kuat. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar, tetapi hatiku sedikit lebih terang. Aku tahu jalan di depanku tidak akan mudah. Aku tahu, aku akan menghadapi lebih banyak benturan. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang mulai bangun. Sebuah keberanian kecil, yang selama ini terkubur oleh rasa takut. Aku belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Tetapi aku tahu, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Hari itu aku tidak langsung keluar kamar.
Setelah bangun tidur, aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri yang tampak pucat. Mataku sembab, tetapi ada sorot berbeda di sana. Bukan marah, bukan benci, melainkan kelelahan yang sudah terlalu lama dipendam. Aku menyadari satu hal sederhana, namun menyakitkan. Selama ini aku berusaha menjadi istri yang baik menurut semua orang, kecuali menurut diriku sendiri. Aku keluar kamar dan mendapati ibu mertua sudah duduk di ruang tamu. Ia menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu berkata bahwa aku terlihat kurang rapi. Biasanya aku akan langsung meminta maaf dan bergegas memperbaiki penampilanku. Kali ini tidak. Aku hanya merapikan kerah bajuku sedikit dan berjalan ke dapur tanpa menjawab. Jantungku berdegup kencang. Diamku bukan lagi tanda kalah, melainkan tanda lelah. Saat sarapan, suasana terasa tegang. Suamiku terlihat bingung melihat sikapku yang lebih pendiam dari biasanya. Ibunya mulai berbicara tentang rencana hari itu, tentang apa yang seharusnya kulakukan, tentang bagaimana rumah ini harus berjalan. Aku mendengarkan, tetapi kali ini tidak sepenuhnya menelan kata-katanya. Ada jarak kecil yang kubangun di dalam diriku. Jarak yang membuatku tidak langsung hancur oleh setiap kritik. Setelah suamiku berangkat kerja, ibu mertua mengajakku berbicara lagi. Ia duduk tegak, tangannya terlipat di pangkuan. Katanya, ia merasa aku mulai berubah, tidak sepatuh dulu. Ia bertanya apakah ada yang mempengaruhiku. Aku menatap lantai beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat kepala. Aku berkata pelan bahwa aku hanya sedang lelah. Kalimat itu sederhana, tetapi membuat ruangan terasa sunyi. Ia tampak terkejut. Mungkin karena selama ini aku tidak pernah menjawab selain dengan kata maaf. Ia berkata bahwa sebagai menantu, aku seharusnya mengerti dan menghormati. Aku mengangguk, lalu berkata bahwa aku menghormatinya. Tetapi aku juga manusia yang bisa lelah dan terluka. Suaraku gemetar, tetapi aku tidak berhenti. Untuk pertama kalinya, aku mengatakan apa yang kurasakan tanpa meninggikan suara. Wajahnya mengeras. Ia tidak marah, tetapi jelas tidak terbiasa mendengar batasan dariku. Hari itu berjalan lambat. Tidak ada bentakan. Tidak ada kata-kata tajam. Justru keheningan yang berat. Aku membersihkan rumah seperti biasa, tetapi pikiranku penuh. Aku tahu sikapku hari ini akan membawa konsekuensi. Aku tidak tahu bentuknya apa, tetapi aku siap menerimanya. Lebih menakutkan bagiku jika aku harus kembali menjadi diriku yang diam dan hilang. Malamnya, suamiku pulang dengan wajah serius. Ia mengajakku bicara di kamar. Ia berkata ibunya merasa tersinggung dengan sikapku. Aku menghela napas, lalu menceritakan semuanya dengan lebih jujur dari sebelumnya. Tentang rasa terasing, tentang perasaan selalu salah, tentang bagaimana aku perlahan kehilangan diriku sendiri. Suamiku terdiam lama. Aku bisa melihat konflik di matanya. Ia tidak menyangkal, tetapi juga tidak langsung memihak. Ia berkata bahwa ia tidak pernah bermaksud membuatku merasa sendirian. Katanya, ia hanya tidak tahu harus bersikap bagaimana. Mendengar itu, hatiku perih. Ketidaktahuannya selama ini telah melukaiku lebih dalam daripada kata-kata ibunya. Aku mengatakan bahwa aku tidak menuntut ia memilih, tetapi aku butuh ia berdiri bersamaku, bukan membiarkanku menghadapi semuanya sendiri. Pembicaraan itu berakhir tanpa kesimpulan jelas. Kami tidur dengan punggung saling membelakangi. Namun ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi menangis malam itu. Bukan karena aku tidak sedih, tetapi karena aku mulai menerima kenyataan bahwa kebahagiaanku tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pengertian orang lain. Hari-hari berikutnya menjadi lebih kaku. Ibu mertua tidak lagi banyak menegur, tetapi tatapannya dingin. Suamiku berusaha bersikap netral, terkadang membantuku, terkadang kembali diam. Aku menjalani semuanya dengan perasaan campur aduk. Ada hari-hari ketika aku merasa kuat, ada hari-hari ketika aku ingin menyerah. Namun satu hal pasti, aku tidak lagi sepenuhnya tenggelam. Suatu sore, aku duduk sendiri di teras, memandangi langit yang mulai gelap. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini arti sebuah pernikahan? Bertahan di tengah luka, menegosiasikan keberadaan diri, berharap suatu hari dipahami. Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, aku sedang berada di persimpangan, bertahan dengan risiko kehilangan diri, atau melangkah dengan risiko kehilangan segalanya. Angin sore menyentuh wajahku. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sepenuhnya takut,
pada kemungkinan apapun. Ada kesedihan, ada ketidakpastian, tetapi juga ada keberanian kecil yang kini tumbuh lebih nyata. Aku tahu, apapun yang terjadi setelah ini, aku tidak akan kembali menjadi perempuan yang hanya hidup untuk menyenangkan semua orang. Malam itu hujan turun perlahan, tidak deras, tetapi cukup lama untuk membuat suasana rumah terasa semakin sempit. Aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu sengaja tidak terlalu terang. Aku ingin menenangkan pikiranku. Tetapi justru kenangan datang satu persatu. Tentang awal pernikahan kami, tentang tawa yang dulu sering mengisi rumah, tentang diriku yang pernah merasa aman berada di sisi suamiku. Semua terasa jauh, seolah milik orang lain. Ibu mertua keluar dari kamarnya dan melihatku duduk sendiri. Ia berhenti sejenak, lalu duduk di kursi seberang. Tidak ada senyum, tidak ada teguran, hanya keheningan yang panjang. Aku bisa mendengar detak jam di dinding. Jantungku ikut berdetak lebih cepat. Aku tahu percakapan ini tidak bisa dihindari lebih lama. Ia membuka suara lebih dulu, katanya. Sejak awal ia hanya ingin memastikan anaknya baik-baik saja. Katanya, ia sudah kehilangan suaminya sejak lama. Dan anaknya adalah satu-satunya sandaran. Aku mendengarkan tanpa menyela. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi rapuhnya. Bukan sebagai ibu mertua yang mengatur segalanya, tetapi sebagai perempuan yang takut kehilangan. Aku menjawab pelan. Aku berkata bahwa aku tidak pernah berniat merebut siapapun. Aku hanya ingin menjadi istri, membangun rumah tangga bersama suamiku, tanpa merasa harus bersaing. Suaraku tidak lagi gemetar. Kata-kata itu keluar dengan jujur, tanpa niat menyakiti. Matanya berkaca-kaca, tetapi wajahnya tetap keras. Ia tidak meminta maaf, tetapi ia juga tidak menyerang. Percakapan itu berakhir dengan kelelahan di kedua sisi. Suamiku pulang saat hujan hampir reda. Ia melihat kami duduk berjauhan. Suasana yang tidak biasa. Malam itu, kami bertiga berada di satu ruang, tetapi masing-masing terkurung dalam pikiran sendiri. Setelah ibunya masuk kamar, suamiku duduk di sampingku. Ia memegang tanganku, pelan, seolah takut aku akan menariknya. Sentuhan itu membuat dadaku sesak. Ia berkata ia tidak ingin kehilangan siapapun. Ia lelah berada di tengah. Aku menatapnya lama, lalu berkata bahwa aku juga lelah. Lelah merasa harus selalu mengalah agar semuanya baik-baik saja. Aku berkata bahwa pernikahan bukan tentang siapa yang paling berkorban, tetapi tentang saling menjaga. Jika aku terus terluka, rumah ini tidak akan pernah benar-benar utuh. Air mata jatuh dari matanya. Itu pertama kalinya aku melihatnya menangis sejak kami menikah. Ia meminta waktu. Bukan janji, bukan solusi, hanya waktu untuk berpikir. Aneh rasanya. Tetapi aku mengangguk. Aku sadar, perubahan tidak selalu datang dengan cepat. Namun kali ini, aku tidak lagi menunggu tanpa batas. Beberapa hari kemudian, aku pulang ke rumah orang tuaku untuk sementara. Keputusan itu tidak diambil dengan emosi, tetapi dengan kesadaran penuh. Aku mengatakan bahwa aku butuh ruang untuk bernapas. Ibu mertua tidak menahanku. Suamiku mengantarku dengan wajah campur aduk. Di dalam mobil, kami hampir tidak berbicara. Saat aku turun, ia memelukku erat. Pelukan itu terasa seperti permintaan maaf yang belum terucap. Di rumah orang tuaku, aku kembali merasakan diriku sendiri. Ibuku tidak banyak bertanya, hanya memastikan aku makan dan tidur cukup. Ayahku berkata satu kalimat yang terus terngiang di kepalaku. Pernikahan seharusnya membuatmu bertumbuh, bukan mengecil. Kalimat itu sederhana, tetapi menguatkanku lebih dari apapun. Hari-hari berlalu, suamiku menghubungiku hampir setiap malam. Kami berbicara lebih jujur dari sebelumnya, tentang ketakutannya, tentang kebimbangannya, tentang kesalahannya. Membiarkanku berjuang sendiri. Aku mendengarkan, tetapi aku juga berkata dengan jelas apa yang kubutuhkan. Bukan sekadar cinta, tetapi keberpihakan yang sehat. Aku tidak tahu bagaimana akhir kisah ini. Apakah kami akan kembali tinggal bersama dengan batasan yang lebih jelas, atau memilih jalan yang lebih menyakitkan. Namun satu hal yang pasti, aku tidak lagi tersesat di dalam pernikahanku sendiri. Aku belajar bahwa menjadi istri tidak berarti menghapus diri. Menghormati orang tua tidak berarti mengorbankan kebahagiaan. Suatu pagi, aku berdiri di depan cermin, di kamar lamaku. Aku melihat wajahku yang perlahan kembali utuh. Masih ada luka, masih ada takut, tetapi juga ada harapan.
Aku tersenyum kecil pada bayanganku sendiri. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa cukup. Apapun yang akan terjadi, aku tahu aku tidak salah karena memilih untuk menjaga diriku sendiri.